Halo rekan Dikdas, selamat datang di podcast kelompok 13 bersama saya Raffi Rohayati. Podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Syamsul Hadi, MPD, MED, dan Dr. Rizka Pristiani, MPD. Dalam manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah berada antara sekolah dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sekolah. Untuk mengetahui konsep manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat, telah hadir narasumber dari kelompok 13, yaitu Ibu Rofiq Alfa Humaida dan Bapak Muhammad Saiful Anam. Halo Ibu Rofiq Alfa Humaida. Ya, halo Bu Raffi. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik sekali. Baik, terima kasih Ibu Ida sudah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu ke Pak Muhammad Saiful Anam. Halo Pak Anam. Halo Bu. Selamat malam, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana baik. Ibu? Saya alhamdulillah baik juga Bapak. Baik, ya. Terima kasih Bapak gimana? Anam. Iya Bu. Ya. Sudah bergabung bersama kami. Ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ida dulu, nggih. Oke, monggo Bu Raffi. Ya. Seperti telah kita ketahui bahwa kepala sekolah memiliki banyak peran dan tanggung jawab di sekolah yang dipimpinnya. Salah satunya adalah bekerja secara efektif dengan pemerintah. Bisa dijelaskan Ibu Ida apa saja peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal bekerja secara efektif dengan pemerintah sebagai badan pengatur? Oh iya. Ya Bu Raffi, terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Bu Raffi. Di sini peran kepala sekolah itu sangat penting dalam hal bekerja sama secara efektif dengan pemerintah, karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Kalau peran pentingnya itu sebagai badan pengatur ataupun sebagai badan pengelola. Kalau menurut JIN tahun 1995, yang dimaksud dengan tanggung jawabnya pemerintah sekolah dalam hal bekerja sama efektif dengan pemerintah sebagai badan pengelola itu yaitu menyepakati maksud dan tujuan sekolah dengan kepala sekolah dan staf, menyetujui anggaran misalkan dari pemerintah itu yang dimaksud di sini ya, dari pemerintah biasanya setiap sekolah itu mendapatkan suatu anggaran yang berupa pos itu, jadi kepala sekolah menyetujui anggaran tersebut. Kemudian menyetujui kebijakan untuk hal berikut dan memastikan bahwa sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, menyetujui kebijakan untuk penerimaan hubungan masyarakat, menerima dan bertindak atas laporan inspeksi, menyetujui pengaturan untuk mengevaluasi sekolah, memastikan bahwa semua terlatih untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Maksudnya melakukan EDS. Biasanya setiap tahun ya kita kepala sekolah itu beserta tenaga pendidikan juga melakukan EDS. Mungkin seperti itu kepala sekolah di sini sangatlah penting sebagai badan pengatur dan sebagai badan pengelola bekerja sama dengan pemerintah agar tujuan pemerintah bisa tercapai bersama-sama. Mungkin seperti itu, Bu Raffi. Ya, terima kasih Bu Ida. Kita lanjut ke Pak Anam, pertanyaan untuk Pak Anam ya. Iya Ibu. Bagaimana peran dan hubungan kepala sekolah dengan pemerintah Bapak Anam? Ya, terima kasih Bu Raffi.
Sebenarnya untuk peran dan hubungan kepala sekolah dengan pemerintah itu sangat istilahnya penting sekali, Bu ya. Jadi hubungan antara kepala sekolah dengan pemerintah itu sangat penting dan saling mendukung. Jadi terkoneksi seperti itu. Hubungan yang baik antara kepala sekolah dan pemerintah itu hanya dapat dibangun di atas nilai-nilai kebersamaan. Jadi antara kepala sekolah dan juga pemerintah itu ada satu alur dengan tujuan yang sama, seperti itu mungkin. Terus kemudian untuk tujuan bersama, struktur kerja yang efisien dan kerjasama tentang peran daripada pemerintah dan juga kepala sekolah itu harus selaras. Seperti yang disampaikan melalui John Sellis ya, tahun 1990, di situ ada Wilkin mendefinisikan bahwasannya peran pemerintah sebagai penetapan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi kebijakan itu, peran kepala sekolah sebagai penerjemah kebijakan yang luas dalam praktik dan menetapkan serta memelihara struktur dan proses yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan itu telah tercapai. Jadi antara kepala sekolah dan pemerintah itu selalu istilahnya memberikan kebijakan yang sesuai dan memiliki tujuan kebersamaan sehingga tujuan tersebut tercapai, seperti itu. Baik. Lalu bagaimana cara kepala sekolah dapat mendukung pemerintah sehingga kebijakan pemerintah dapat dicapai, Pak Anang? Nah, dalam bukunya DIN itu tahun 1995 itu dijelaskan bahwa kepala sekolah itu dapat mendukung pemerintah dengan berbagai cara, Ibu. Jadi untuk yang pertama di situ adalah mendorong mereka untuk menetapkan tujuan dan bekerja ke arah yang mereka inginkan. Mereka dalam artian ini adalah kepala sekolah dan pemerintah. Terus kemudian mendorong mereka untuk mengembangkan sistem untuk meninjau pekerjaan sekolah. Nah, terus kemudian membawa masalah kepada mereka di sini dalam artian kepala sekolah tadi dan juga pemerintah pada tahap rencana sketsa sehingga mereka berperan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya di situ mereka harus terlibat dalam kemajuan dan pemutakhiran rencana pengembangan sekolah atau RPS, seperti itu. Terus kemudian masih tetap di bukunya DIN 1990, di situ 1995 ya, membantu merencanakan keterlibatan mereka dalam sekolah sehingga kunjungan mereka terarah dan pemerintah yang berkunjung memiliki program yang jelas. Jadi sekolah itu menurut saya itu harus memiliki program-program yang jelas, seperti itu. Terus kemudian memastikan bahwa pemerintah memiliki kesempatan untuk bertemu dan mengenal pekerjaan bawahannya atau staf-stafnya. Mungkin dengan memberi anggota staf kesempatan untuk menghadiri rapat dengan pemerintah untuk membicarakan tentang pekerjaan mereka. Terus kemudian memastikan bahwa pemerintah itu mengetahui berbagai teknik untuk menunjuk staf dan mereka menerapkan praktik yang baik dan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terus lanjutnya yaitu membuat kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah dan tidak hanya dengan mereka yang guru rasa memiliki kedekatan. Dalam artian di sini koneksi. Jadi menurut saya itu ya, kepala sekolah itu tidak hanya menunjuk guru itu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, tapi juga memberi kesempatan kepada guru yang lain itu juga menghadiri rapat dengan pemerintah, seperti itu. Jadi semua guru itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian bentuk berikutnya yaitu menjelaskan filosofi pribadi guru dan staf guru kepada mereka dan menunjukkan cara kerjanya dalam praktik sebagai awal untuk mengembangkan filosofi bersama. Yang
Selanjutnya yaitu mendorong pemerintah untuk mengambil bagian dalam pelatihan pemerintah dan menggunakan semua peluang yang mungkin untuk melengkapi dengan melibatkan mereka dalam pekerjaan di sekolah dan dalam rapat staf yang sesuai. Untuk yang berikutnya yaitu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pekerjaan mereka terhadap tujuan dan dengan cara yang sistematis dan teratur. Jadi dalam semua kegiatan itu harus disusun secara sistematis dan teratur sehingga dalam pekerjaan nanti akan tercapai seperti itu. Berikutnya yaitu membangun dan mengkomunikasikan harapan yang tinggi dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu melibatkan setiap pemerintah di sekolah dengan mendirikan struktur yang melibatkan kontak reguler. Jadi kita membuat struktur organisasi itu melibatkan stakeholder termasuk dengan pemerintah, seperti itu, Bu Raffi. Baik, terima kasih Bapak Anang. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sekolah dan pada pengembangan filosofi sekolah, sehingga diperlukan adanya evaluasi. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi, Bu Ida? Oh iya, menurut saya hal-hal yang perlu dievaluasi kepala sekolah itu antara lain adalah yaitu melihat bagaimana tujuan dari pendidikan, apa tujuan dari visi dan misi ya, tentunya itu telah tercapai apa belum. Nah, mendiskusikan bidang pekerjaan dan mengungkapkan kepuasan dan ketidakpuasan atas tadi tujuan telah tercapai apa belum tadi, meninjau rencana yang dibuat, mendiskusikan dengan kepala sekolah seberapa tingkat ketercapaiannya, itu sudah memenuhi standar apa belum, seperti itu. Menyebarkan kuesioner ke kelompok yang relevan, misalnya ke pemerintah, kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Jadi isi kuesioner tersebut adalah untuk mengetahui berapa ketercapaiannya visi dan misi sekolah atau tujuan sekolah tersebut. Bertanya kepada kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua untuk menindaklanjuti dengan diskusi dengan pihak terkait, misalkan dengan komite atau stakeholder lainnya, masalah yang diangkat di dalam kuesioner survei tersebut. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kepala sekolah baru menetapkan tujuan baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Perlu dikembangkan, apanya yang perlu diperbaiki, apanya yang perlu dikembangkan, seperti itu. Jadi fungsi evaluasi tersebut untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja maupun tujuan pendidikan. Mungkin seperti itu, berarti. Baik. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Orang tua mempunyai peran penting dalam keberhasilan belajar anaknya, sehingga perlu adanya keterlibatan orang tua dalam pekerjaan sekolah. Implementasi apa yang terjadi di sekolah Anda? Silahkan Pak Anam menjawab terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Raffi. Menurut saya untuk peran penting dalam keberhasilan belajar anak itu tergantung juga dengan orang tua. Itu menurut saya seperti itu. Jadi siswa yang orang tuanya terlibat dalam pembelajaran anaknya itu menunjukkan keberhasilan prestasi yang lebih baik daripada siswa yang orang tuanya itu tidak terlibat dalam pembelajaran anaknya. Hal ini disebabkan karena waktu belajar si anak dengan orang tuanya itu lebih banyak daripada si anak belajar pada saat di sekolah. Menurut saya seperti itu. Bu Ida, bagaimana implementasi peran orang tua terhadap hasil belajar anaknya di sekolah Anda? Oh ya, terima kasih Bu Raffi. Kalau menurut saya itu ya, implementasi peran orang tua terhadap hasil belajar anak kalau di sekolah itu
bahwa sekolah perlu menginformasikan kepada orang tua tentang hasil belajar anaknya melalui laporan guru kelas. Jadi dengan seperti itu orang tua mengetahui perkembangan proses belajar anaknya di sekolah. Sebelum menginformasikan seperti itu, awalnya sekolah mengajak kerjasama orang tua siswa dalam melibatkan setiap proses pembelajaran yang di rumah. Jadi kerjasama antara orang tua, siswa, dan guru serta pihak sekolah itu berjalan dengan lancar sehingga nanti hasil dari belajar siswa itu sesuai dengan tujuan sekolah. Jadi orang tua memahami dan mengerti tujuan sekolah itu yang diharapkan seperti apa. Jadi sama-sama antara orang tua dan kepala sekolah itu memiliki tujuan yang sama, dilakukan bersama-sama dan hasilnya dinikmati bersama-sama pula. Seperti itu berarti mungkin. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya. Kerjasama sekolah dengan orang tua dapat dilakukan dengan cara melibatkan orang tua dengan sekolah. Bisa dijelaskan Bu Ida bentuk kerjasamanya? Oke Bu Raffi, ya kerjasama sekolah dengan orang tua itu sangatlah penting. Bentuk kerjasamanya yaitu misalkan dengan cara melibatkan orang tua dengan sekolah, yaitu yang bisa dilakukannya yang pertama mungkin orang tua dijadikan sebagai mitra sekolah, mitra terbaik sekolah. Nah, kemudian orang tua sebagai pemberi layanan. Yang dimaksud di sini adalah orang tua memberi layanan kepada anak didik sehingga bisa semua yang dibutuhkan sekolah itu bisa terpenuhi dengan lancar. Komunikasi dengan orang tua juga harus terbangun dengan baik. Orang tua sebagai etnis minoritas, orang tua di dalam kelas juga sebagai pendukung anak didik untuk melakukan proses pembelajaran secara baik dan bermakna. Kebutuhan guru dalam bekerja sama dengan orang itu tua. Yang dimaksud mitra semuanya di sini adalah orang tua itu dijadikan mitra terbaik sekolah agar semua tujuan sekolah bisa tercapai. Karena tanpa kerjasama dengan orang tua, tujuan sekolah pun juga tidak tercapai. Tujuan orang tua untuk menyekolahkan di sekolah itu juga tidak tercapai. Jadi intinya kerjasamanya bersifat mutualis, simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Seperti itu mungkin berarti. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Salah satu manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat yaitu membuat dan memelihara hubungan dengan sekolah, kontributor, dan transfer. Bisa dijelaskan bagaimana implementasinya Pak Anam? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Raffi. Menjalin hubungan dengan sekolah atau kelompok bermain itu bermain manapun itu yang berkontribusi pada sekolah. Jadi kesinambungan antar tahap pendidikan itu penting bagi anak-anak untuk melakukan segala kemungkinan untuk memudahkan transfer bagi anak-anak dan memastikan bahwa sekolah berikutnya memiliki jenis informasi yang tepat tentang setiap anak. Kurikulum nasional itu sudah mempermudah. Sekarang ada kurikulum yang sama di setiap sekolah. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi istilahnya adalah kurikulum nasional. Jadi semua sekolah itu sama. Hubungan harus mencakup kunjungan untuk guru dan anak-anak, dan harus ada diskusi tentang anak-anak pindahan baik sebelum dan sesudah pemindahan. Jadi ada istilahnya diskusi tentang perpindahan anak antar sekolah seperti itu.
Kelompok belajar dapat membantu untuk menentukan gambaran tentang prestasi mereka di sekolah sebelumnya. Jadi ketika pemindahan atau mutasi seperti itu, kalau yang di Indonesia Bu ya, jadi ada gambaran tentang istilahnya adalah prestasi atau latar belakang anak tersebut. Jadi kelompok belajar dapat membantu untuk menentukan gambaran tentang prestasi mereka di sekolah sebelumnya. Jadi prestasinya apa, terus kemudian alasan pindahnya itu kenapa, seperti itu. Hal semacam itu bisa menjadi awal dari catatan profil. Guru akan meluangkan waktu untuk melihat catatan tersebut dan harus menjadi kesepakatan antara sekolah bahwa catatan tersebut akan diteruskan kepada wali kelasnya, seperti itu Bu. Terima kasih. Wida, bagaimana implementasi guru atau kepala sekolah untuk mendorong penggunaan komunitas dan lingkungan untuk belajar? Iya, Bu Raffi. Kalau menurut saya itu pengguna komunitas dan sekolah adalah bagian dari komunitas lokal ya. Jadi guru secara alami akan menjadi bagian dari acara komunitas tersebut, terutama jika guru itu di desa atau di daerah pinggiran. Mungkin guru juga sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Karena selain sumber belajarnya dari lingkungan sekitar, maka guru menjadi sumber belajar mereka yang utama juga. Nah, artinya komunitas dan lingkungan lokal guru juga merupakan sumber belajar anak-anak. Mungkin sumber daya terpenting yang guru miliki itu sebagai sumber pengalaman langsung bagi mereka, ya komunitas belajar. Sedangkan kalau kita berbicara tentang komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif, sehingga komunitas belajar tersebut juga sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Jadi di sini komunitas dan lingkungan lokal tersebut bisa menjadi sumber belajar bagi mereka pada bidang-bidang ilmu tertentu. Seperti itu mungkin berarti. Baik. Itulah tadi perbincangan kita pada podcast kali ini. Dari perbincangan tadi dapat saya simpulkan bahwa sangat perlu untuk melibatkan orang tua dalam pekerjaan sekolah untuk kemajuan pendidikan putra-putrinya. Hubungan antara kepala sekolah dan pemerintah sangat penting dan saling mendukung. Dalam hal ini diperlukan keterampilan manajemen dalam proses pengambilan putusan dan pengembangan filosofi sekolah, sehingga tujuan kebijakan pemerintah dapat tercapai. Melalui manajemen kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang baik, maka kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Baik, Ibu Ida dan Bapak Anam, tampaknya perjumpaan kita cukup sampai di sini. Iya. Terima kasih Ibu Ida dan Bapak Anam Sama-sama, telah Bu menjadi narasumber kita hari ini. Iya. Iya, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Rekan Digas, demikian tadi podcast kelompok 13 dengan topik konsep manajemen sekolah dengan masyarakat. Saya Raffi Rahayati, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.